Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada mata kuliah teori peluang. Hari ini kita akan membahas tentang peluang suatu kejadian. Nah, pendahuluannya, jadi kalau ada ruang sampel S, maka sudah kita ketahui bahwa di dalamnya itu ada titik-titik sampel. Di sini kita untuk memahaminya ada titik sampel 1, titik sampel kedua, titik sampel ketiga, sampai dengan titik sampel ke N. Nah, dari peluang untuk ruang sampel berhingga, artinya ruang sampelnya itu ada memiliki nilainya dari S1 sampai Sn misalnya. Di sini berarti teori peluang untuk ruang sampel yang berhingga menetapkan suatu himpunan bilangan yang dinamakan bobot. Artinya setiap titik sampel ini akan memiliki nilai bobot. Jadi mempunyai bobot-bobotnya. Nanti kita akan lihat contohnya. Kali ini berharga dari 0 sampai 1. Jadi memiliki nilai bobotnya 0 sampai 1. Karena ini titik-titik sampelnya yang berhingga ini akan kita berikan masing-masingnya nilai bobot yang nanti ditotalkan keseluruhannya itu adalah 1. Nah, jadi semua himpunan bilangan yang dinamakan bobot berharga dari 0 sampai dengan 1, sehingga kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang berasal dari suatu percobaan statistika dapat dihitung. Untuk tiap titik pada ruang sampel dikaitkan suatu bobot sedemikian rupa sehingga jumlah semua bobot sama dengan 1. Sudah kita jelaskan bahwa nanti akan kita berikan nilai bobot pada masing-masing titik sampel sehingga pada saat kita menghitung sebuah peluang kejadian, maka kita jumlahkan semua bobot-bobotnya sehingga itu nanti akan dapat kita hitung pada percobaan statistika. Nah, definisinya peluang suatu kejadian A adalah jumlah bobot semua titik sampel yang termasuk A. Jadi seperti tadi kalau peluang kejadian A itu pada sampelnya dari sampel pertama sampai sampel N, ada beberapa peluang kejadian masing-masing bobotnya tersebut ya. Jadi peluang suatu kejadian adalah jumlah, nanti kita jumlahkan bobot-bobot semua titik sampel yang termasuk nanti di A-nya itu di kejadian A. Jadi bisa kita tulis 0 karena tadi bobotnya dari 0 sampai 1, maka 0 lebih kecil sama dengan dari peluang kejadian A itu lebih kecil dari 1. Jadi di antara 0 sampai dengan 1 ini merupakan peluang kejadian A. Dan kejadian A itu merupakan bagian dari sampel yang terdiri dari titik-titik sampel. Nah, apabila peluang kejadiannya himpunan 0, maka 0 dan peluang ukuran S itu adalah 1. Nah, untuk menentukan peluang suatu kejadian A, untuk menentukan PA ini, peluang suatu kejadian A, semua bobot titik sampel dalam A akan dijumlahkan. Jumlah ini dinamakan ukuran A atau peluang A atau dilambangkan dengan PA. Jadi ukuran himpunan 0 dan himpunan ukuran S adalah 1. Nah, sekarang nanti kita akan mempelajari bagaimana kita memberikan sebuah bobot nilai pada titik-titik sampel. Nah, untuk contoh satu ini sangat memudahkan kita memahami bagaimana kita memberikan nilai bobot pada titik-titik sampel. Jadi contohnya ini sebuah mata uang dilemparkan 2 kali. Berapakah peluangnya bahwa paling sedikit muncul 1 kali gambar? Jadi ada ada sebuah mata uang, ada gambar dan ada angka. Nah, ini dilemparkan 2 kali. Maka akan diteliti berapakah peluangnya bahwa paling sedikit muncul sekali gambar. Jadi kita sebelumnya sudah mempelajari bagaimana membuat titik sampel dari sebuah peluang ini. Nah, kita tulis sampelnya itu berarti ada gambar-gambar, ya, ini ya, gambar-gambar, karena kan peluangnya tadi 2 kali lempar, muncul gambar sekali, kemudian muncul lagi gambar. Kemudian sampelnya kita lemparkan lagi, muncul gambar, muncul angka. Nah, kemudian dilempar lagi 2 kali bisa jadi muncul angka, kemudian baru muncul gambar. Kalau dilempar 2 kali bisa juga muncul peluangnya itu ada muncul angka dan muncul angka. Nah, ini adalah titik-titik sampelnya. Jadi ada gambar-gambar, ada gambar angka, ada angka gambar, dan ada angka-angka. Jadi ada 4 titik sampel. Nah, kali ini kita akan menentukan berapa bobot dari gambar-gambar, kemudian gambar angka, kemudian ada angka gambar dan angka-angka, karena kita akan mencari peluang muncul sekali gambar. PA-nya itu gambar,
Kan dijumlahkan nanti bobot gambar-gambar, karena satu kali gambar. Kemudian ada gambar juga di sini, bobot gambar angka, kita jumlahkan, kemudian kita jumlahkan dengan bobot angka gambar. Sementara bobot angka-angka tidak bisa kita jumlahkan nantinya karena dibilang di sini muncul satu kali gambar. Paling sedikit, jadi bisa dua gambar, bisa satu kali gambar. Nah, setelah ruang titik-titik sampel kita tentukan, maka kita menentukan bobot. Tiap titik sampel diberikan bobot B. Jadi di sini B, karena ini kan peluangnya sama ini. Semuanya kemungkinan sama. Jadi di sini B, di sini B, di sini B, di sini B. Ada 4 jadi 4B. Nah, maka bisa kita tulis berarti 4B semuanya adalah sama dengan 1. Jadi ingat kalau kita jumlahkan keseluruhannya, maka akan menghasilkan nilai bobot 1. Jadi ada karena peluang sama, jadi di sini adalah GG adalah B, bobotnya B, kemudian GAB dan AGB juga AA itu B. Jadi sehingga kita tulis 4 kali B itu akan memberikan angka 1. Sehingga semua mempunyai bobot itu sama dengan 1/4. Secara matematik kalau 4 kali B sama dengan 1 berarti B adalah 1 dibagi 4 seperempat. Jadi kita bisa menulisnya bobot dari gambar-gambar adalah seperempat, bobot dari gambar angka adalah seperempat, bobot dari angka gambar adalah seperempat, bobot juga dari angka-angka juga 1/4. Sehingga kita bisa menentukan untuk peluang kejadian A. Nah, peluang A ini adalah munculnya paling sedikit muncul satu kali gambar. Paling sedikit muncul sekali gambar. Jadi peluang A ini berarti paling sedikit muncul satu kali gambar. Jadi gambar-gambar itu masih minimal satu gambar, di sini malah dua gambar. Gambar angka itu gambar, paling sedikit satu juga muncul dan ada angka gambar maka muncul angka. Jadi yang ini kita jumlahkan bobot-bobotnya, sementara angka-angka tidak ada gambarnya, maka dia tidak bisa kita hitung atau tidak kita jumlah bobotnya untuk peluang kejadian A. Nah, kalau gitu kita akan memasukkan bobotnya. Nah, kita sudah tahu nih gambar-gambar seperempat, semuanya seperempat. Jadi kita tambahkan bobotnya 1/4, 1/4, 1/4, sehingga kita peroleh peluang angka adalah 3/4. Nah, ini kalau kita lihat contoh-contoh sebelumnya juga kita bisa menghitung peluang ini kan berdasarkan titik sampel karena memiliki peluang yang sama. Nah, bagaimana kalau nanti peluangnya berbeda seperti yang dicatatkan? Kalau dia kebanyakan lebih besar mendekati angka 1 maka peluangnya lebih besar, atau yang tidak mendekati angka 0 bobotnya berarti itu tidak sangat sekali kecil kemungkinan terjadi peluangnya. Nah, ini bisa kita contohkan pada contoh kedua. Nah, ini ada contoh dadu dibuat sedemikian rupa sehingga kemungkinan muncul suatu bilangan bulat, nah ya, bilangan bulat ya, 2 kali lebih besar daripada kemungkinan muncul suatu bilangan ganjil. Jadi bobot nilai bulat itu 2 kali lebih besar dari bobot nilai ganjil. Nah, ini peluangnya diprediksikan berarti tidak sama nanti titik sampelnya mempunyai nilai bobot karena sudah pasti beda. Nilai bobot 2 kali lebih besar untuk yang genap, yang bulat, dan 1 kali untuk yang ganjil saja, artinya lebih besar yang bilangan bulat. Jadi bilakah menyatakan suatu kejadian munculnya suatu bilangan yang lebih kecil dari 4, jadi kalau lebih kecil nanti angka 1, dadunya muncul angka 2 dan angka 3 saja, karena 4 nggak termasuk, jadi ada 3. Dalam 1 kali lemparan, kita disuruh hitung berapa peluang kejadian K. Jadi ingat, kita akan menjumlahkan nanti bobot dari angka 1, bobot dari angka 2, dan bobot dari angka 3 karena itu bilangan yang lebih kecil dari 4. Jadi ada 3 angka yang kita harus cari bobotnya semuanya, kemudian kita jumlahkan nanti dalam satu lemparan. Tapi ingat, dalam menghitungan bobot itu kita harus mengacu bahwa suatu bilangan bulat 2 kali lebih besar daripada bilangan ganjil. Oke ya, kita akan membuat dulu titik sampelnya. Baik, ini titik sampel untuk bilang untuk dadu, jadi angka 1, 2, 3, 4, dan 5, 6. Semuanya seperti tadi bobotnya S itu angka 1. Jadi semuanya kalau kita jumlahkan bobot dari angka 1 tambah bobot angka 2 tambah bobot 3 semuanya menjadi 1. Tapi ingat, diganjil 2 kali lebih besar daripada bilangan bulat 2 kali lebih besar dari ganjil. Ini lebih besar, ini lebih besar 2 kali, dan ini lebih besar 2. Jadi berbeda masing-masing bobot untuk titik sampelnya. Oke ya, baik, kita pahami bahwa
Ini titik sampel untuk sebuah angka di dadu ada 6. Nah, berarti ganjil itu B, kalau kita bobotkan, berarti ganjil itu adalah B. Ini B, B, B. Sementara genap itu 2B, 2B, 2B. Jadi sama-sama 3 ada angka ganjil, dan ada 3 angka genap. Yang ganjil bobotnya B, dan yang genap bobotnya 2B. Sehingga kita bisa menentukan bobot, karena jumlah semua bobot 1, maka, jadi semua bobot ini kalau kita jumlahkan 1, maka kita bikin dulu persamaannya. Semua bobot ada 1, tapi ingat tadi di sini yang ganjil itu ada 3, 1, 2, 3. Oke, saya ubah dulu. Kita coret dulu ya, ntar dulu. Oke, nah kenapa 3B? Karena di sini ada 3 ganjil, 1, 2, 3. Nah, ingat ganjil itu adalah B. Jadi ada 3 angka ganjil, kita buat 3B. Kemudian ditambah dengan genap. Genap ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 3 dikali genap. Karena genap 2B berarti 3 kali genap 2B. Nah, semuanya dijumlahkan akan menghasilkan angka 1. Karena semua jumlah bobot adalah 1. Ya. Jadi sehingga persamaannya itu 3B ditambah 3 dikali 2B sama dengan 1. Sehingga kita bisa menghitung nanti berapa bobot dan 1, berapa bobot 2, berapa bobot 3, berapa bobot 4, berapa bobot 5, dan berapa bobot 6. Nah, kalau sudah kita dapat ini, maka kita selesaikan. Maka didapat bahwa 3B ditambah 6B. Karena kan 3 kali 6, 3 kali 2B hasilnya adalah 6B. Berarti 3B ditambah 6B sama dengan 1. Maka kita dapat hasilnya adalah 9B sama dengan 1. Kemudian kita dapat berarti bobot masing-masing itu adalah 1/9. Ya, nah tapi ingat, karena ini sudah kita dapatkan berarti bobot sama dengan 1/9. Jadi setiap bilangan ganjil berbobot 1/9 dan bilangan genap berbobot 2/9. Karena ingat, B adalah 1/9. Di sini ada B dan genap adalah 2B. Jadi kalau kita coba hapus dulu, ya, kita berikan lagi. Nah, ganjil, ya, ini tadi B sama dengan 1/9. Berarti kalau ganjil sudah selesai itu 1/9. Kalau genap berarti 2B. Jadi 2 kali per 9. Jadi B ganjil itu 1/9, oke. Nah, dan bilangan genap berbobot berarti 2B, 2 kali 1/9. Hasilnya adalah 2/9. Nah, kita sudah dapat berarti. Jadi angka 1 karena ganjil, dia akan bernilai 1/9. Ini 1/9, 1/9, 1/9. Sementara angka genap itu akan berbobot 2/9. Berarti 2 ini 2/9, 4 itu 2/9, 6 itu 2/9. Sehingga bisa kita tulis. Jadi peluang K, nah sekarang kita jumlah. Yang angka tadi kan kita dihitung lebih kecil dari 4 dalam suatu lembar. Berarti angka 4. Jadi yang kita hitung itu hanya di bawah 4. Jadi yang kecilnya itu sampai 4 itu cuman ini. Jadi lebih kecil dari 4 itu adalah 1, 2, 3. Sehingga bisa kita tulis peluang K-nya, berarti kita jumlahkan. 1 karena ganjil, dia membuat nilai bobot 4, berarti kita tulis 1/9. 2 karena genap, maka dia memiliki bobot 2/9, sehingga kita tulis ditambah dengan 2/9. Dan 3 karena dia ganjil, maka bobotnya adalah 1/9. Sehingga peluangnya bisa kita tulis untuk ini jumlahnya adalah 1/9 ditambah 2/9 ditambah 1/9, sehingga kita hasilnya adalah 4/9. Jadi munculnya sebuah bilangan lebih kecil dari 4 dalam suatu lembar, peluangnya adalah 4/9. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya jelaskan tentang peluang suatu kejadian. Silakan adik-adik mahasiswa untuk mencoba dengan contoh-contoh lain, atau nanti kita akan memberikan contoh soal untuk dapat diselesaikan berdasarkan pemaparan. Terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.